Sering sih selama kau beli dia pun sudah jajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matul iman wal islam. An'ama alaina ni'mati dakwah wa risalah. Untuk speaker kali-kali para tokoh ulama dan hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahim dan saya kayak merasa kaget tadi, luar biasa ini masjid, karena 2 tahun yang lalu saya kesini terakhir. Senang tahu ya. Yang jelas saya kesini terakhir belum seperti ini, masih masjid lama. Tolong dijawab dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apakah negeri yang kita cintai Indonesia ini negeri yang kaya raya atau miskin? Kaya. Nah, itu begitu jawabannya. Ini hal belum pikir atau belum sarapan ya? Kaya atau miskin? Kaya kan? Sepakat ya? Saya juga awalnya sangat yakin, percaya 1000% Indonesia itu ini termasuk salah satu negara yang ditakdirkan oleh Allah SWT, dipilih oleh Allah SWT menjadi negara yang sangat kaya raya. Maaf walaupun saya agak sedikit kurang setuju kalau Pak Wali dalam beberapa kali statementnya sering mengatakan Indonesia ini katanya diciptakan Allah SWT ketika Tuhan sedang tersenyum. Saya kurang setuju juga sebetulnya. Tapi Gusti Allah mau bantu secara mereka. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah selalu senyum kepada siapa. Tapi hari ini pertanyaannya, soal bandingkan sama di Afrika, bandingkan dengan negara lain, pastilah secara jujur kita mengatakan kita bersyukur pada SWT kita ini ditampilkan Allah dipilih menjadi negara yang sangat luar biasa. Tapi mengapa miskin? Tadi konsekuensinya adalah pakai sholat dan alhamdulillah. Kalau baik yang pun iman, jika di bahasa juga kelaparan dikatakan
Yang kedua kan apa konsekuensi logis bagi sebuah bangsa yang tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT. Walau rasa tidak aman di mana terjadi. Ketika saya pertama kali mau dilantik jadi wakil wali kota, waktu ada jeda, ada waktu antara 23 Juni setelah pilkada selesai ke 16 September 2013. Saya buka-buka berbagai literatur, buka-buka berbagai tafsir Al-Quran, berbagai hadis-hadis Rasulullah. Saya buka bagaimana cara kita membangun Bandung ke depan. Karena sebelum saya dilantik itu saya coba membuka. Ternyata persoalan bangsa ini, mengapa banyak yang tidak bersyukur nikmat Allah Ta'ala? Ternyata saya melihat sudah terlalu lama pembiaran. Pejabatnya papan tapi pemimpinnya sulit, sedikit pemimpinnya. Kalau berpredikat pejabat masih lagi sombong, seueur gitu. Tapi pemimpin yang susah di Indonesia ini. Mari kita lihat bagaimana konsep Allah SWT dalam Al-Quran. Konsep Allah dalam Al-Quran untuk para pemimpin yang telah ditakdirkan dilantik oleh Allah SWT. Walaupun syariatnya dilantiknya upah gubernur jadi wali kota, wakil wali kota bupati, wakil bupati, atau gubernur dilantik upah presiden. Tapi hakikatnya semua para pemimpin itu adalah dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita semua merasa meyakini pelantikan adalah pelantikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu saya dilantik juga sama, di atas kepala saya dipakai Al-Quran, ada Al-Quran. Artinya apa? Maknanya saya dilantik, semua para pejabat dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pakai Al-Quran. Saya ketika masih di Dewan, saya ingat untuk Karang Taruna saja APBD Karang Taruna mau dikasih hibahnya cuma 300 juta. Tapi sakota Bandung. Saya kan pernah di Dewan, saya tahu anggaran. Karang Tarunanya ingin punya inovasi, ingin punya prestasi, tapi itu pernah coba dengan anggaran. Nanti 300 juta dibagi 151 kelurahan, 2 juta kurang. Setahun, kayak 3 tahun udah punya program apa kita. Maka saya kasih sekarang 100 juta tiap kelurahan. Jumlah sudah sabar aja. 1 juta tiap kelurahan, 15,1 miliar dikasih. Jika 300 juta, 15 miliar dari mana? Tapi kumpul. Dan kita duit makomoden, dari duit pewali lagi, duit rakyat, pikir itu rakyat, sok senang banget. Konsep kami ingin memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk bangkit mengelola diri sendiri. Itulah konsep PIPK, program inovasi, pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Kata Allah dalam ayat yang tadi disebutkan, tercukup anjir teh ngabangun visi kumpul kapital itu cukup. Maka Allah mengatakan ayat selanjutnya, wahai Odeh, wahai Pak Pajak, Pak Dadang sebagai lurah sore sama di Kota Bandung, wahai wakil wali kota, wahai qomas sholat, dirikan sholat ke anjir. Itu perintah Allah, pembangunan sumber daya manusianya berkualitas. Dekatkan warga Anjeun, ajak ke Anjeun masuk ke masjid, ajak warga Anjeun masuk ke masjid. Wa iqamas shalah, dirikan sholat. Itulah pembangunan sosial kita dulu.
prioritaskan. Cukup bangun visi kumpul. Oleh opor dibangun bagus, taman-taman dibangun harus. Jalan dilejitkan kudu. Penerangan cambaran kudu hadir. Tapi jangan lupa wa iqamus shalah. Dirikan sholat oleh kalian. Perintah sholat ini adalah perintah bukan hanya sholat saja, tapi maknanya ajak warga anjeun, contohan ku anjeun agar anjeun jeung wargana dekat ke Allah Subhanahu wa taala dengan cara tasawuf ibadah, memperbanyak ibadah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Teu bisa pacaman pujeun pada dasar palurah. Teu bisa gara-gara kesibukan orang ngurus dunia, ngurus-urusan kapital tadi. Teu bisa gara-gara kita sibuk dengan urusan kapital, pembangunan fisik tadi. Kemudian kita lupa pembangunan sosial, kita lupa kepada Allah SWT. Itu bisa. Ada maulit abdi malik bawakil cek pasaman. Gimana di magang hayu itu jauh. Hari dinas di dia capek hari itu tekaburu sholat tahajud itu bisa. Bapak aja. Abdi mah capek gimana ke jauh. Cek pada orang. Jam 10 kan pagi, jam 9 kan pagi, penting-penting. Habis mah capek, tekabur tahajud, tekabur baca Quran, tekabur sholat sunnah yang ada. Pokoknya itu bisa. Enggak ada rumusnya bahwa kita ini setelah menjadi pemimpin per kita banyak kesibukan sifatnya materi tadi, kesibukan sifatnya kapital tadi, kemudian ke Allah lupa. Tidak boleh begitu, nggak bisa. Saya yakin, kamu kurang disibukkan dengan kehidupan kapital tadi, tapi kalau Allah pokok, kalau lupa, siap-siap kata Allah. Fa'at bau syaitan, maka syaitan akan mencekik kita. Lalu mencekik syaitan man, wassalam, 14 kali. Alhamdulillah, itu hati-hati. Bukan dapat mereka aja. Dia tidak air kampung malah orang canda dan jadi wakil kota. Lamun ceramah, sebarang amplop bagaimana? Ini bagaimana gitu? Dari bagaimana kita jadi wakil kota? Mau ceramah, sebarang amplop. Ayo sampai petaan. Ya, saya akan mengatur kemarin satu mohon, mari kita bersama-sama bangun Bandung ini dengan penuh rasa syukur nikmat kepada Allah SWT. Amin. Bangun Bandung ini dengan tawazunitas, dua keseimbangan antara fisik dan sosial bersama-sama kita bertanggung. Karena daya sosialnya, SDM-nya memble jauh ke Allah, Allah tidak akan berikan barokah kau. Seueur hartana, seueur kekayaan, ibarat hari cabut mah, mau dibintali, ribu barokah. Ya, hartana, SDA-nya, memang SDA sudah banyak kalau berikan, tapi kita hadirkan barokah insyaallah. Itu mungkin yang ada bermohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi keras. Satu, dua, tiga. Jempol. Bandung juara. Cis dulu Bandung juara. Bandung juara. Yeay.